Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang berjuang itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Mereka hidup. Kalau memang mereka hidup, mana mereka? Walakin la tashkurun. Kamu tak boleh merasakan kehidupan mereka. Dua kali Allah ulang dalam Al-Quran. Bal inna rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana kita tak tahu lalu kita katakan tak ada. Berapa banyak perkara yang kita tak tahu pernah ada tapi kita tak ingat. Akal manusia boleh mengingat paling lama umur 5 tahun. Kalau saya mundur balik ke pangkal ke belakang, saya boleh ingat manakala umur 5 tahun datuk saya meninggal dunia tahun 1982. Ingat saya, mak saya menangis di tengah jalan bila kami nak pergi ke pekuburan. Tapi umur 3 tahun, tak ada kita ingat. Adakah di antara kita ini ingat bila dia lahir, bila dia dibagi nama, bila dia diakikahkan, bila dia berjalan? Tak ada. Apakah kerana kita tidak ingat, kita tidak tahu, lalu perkara itu tidak pernah terjadi? Perkara itu pernah terjadi, hanya saja kita tidak ingat. Masumiyal insanu bi insani illa bi nisyani. Manusia itu disebut dengan manusia kerana dia tidak ingat. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Maka kalau kita lupa, berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semua, itu bukan manusia. Namanya google.com. Kalau kita tak ada lupa, jangankan Tuhan yang mendengarkan tazkiran, saya yang menyampaikan pun kalau disuruh ulang balik saya tak ingat apa yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan satu makhluk dari Jepun, dari Korea, dari Amerika, dari Eropa yang melahirkan teknologi yang boleh merekodkan apa yang saya cakapkan ini. Jadi nanti tuan-tuan kalau tak boleh menyampaikan ini kepada anak, kepada kawan, kepada sahabat yang tak datang malam ini, dia boleh ulang balik yang saya sampaikan ini melalui recording yang akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apa maknanya? Bahwa Allah tahu kita lupa, kita tak ingat. Kalau lupa biasa, sebab memang asal manusia ini lupa. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa nama, lupa anak, lupa bini, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Nah, jadi puan-puan kalau ada lelaki lupa, itu na'udzubillah. Karena manusia ini lupa, dia diingatkan balik. Ingat, mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini ingat, mengingatkan balik. Faman syaa dzakar. Bagi siapa yang mau mengingat-ingat, mengulang-ulang, menguatkan memorize dia tentang dia datang dari mana, dia nak kemana, apa yang dia akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telunjuk diangkat ketika pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha, pada lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Untuk menguatkan hati yang ada di dalam. Mata kuat dengan menengok telunjuk. Telunjuk terangkat menguatkan hati. Hati ada peduli, ada kesedaran. Sedar itu yang disebut dengan khusyuk. Maka pada saat dari awal kita bertasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Balikkan semuanya kepada Allah. Selepas itu baru kita connect kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selepas itu kepada semua malaikat-malaikat. Wassalamu alayna. Baru kepada orang saleh. Wa ala ibadillahis salihin. Selepas itu kita kuatkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Maka datanglah sahabat namanya Khabbab. Ini sahabat Nabi, berperang dengan Nabi, sembahyang dengan Nabi, hidup dengan Nabi, sahabat Nabi. Tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi namanya sahabat. Tak jumpa dengan Nabi tapi jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Tabi'in datang bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihiyati.
Sebab saya menengok janggut dia bergoyang. Kalau janggut dia bergoyang, itu maknanya rahang dia bergoyang, maknanya mulut dia bergoyang. At-tahiyatul mubarakat sholawat. Karena banyak orang mulutnya diam, tak tahu apa yang dicakapkan. Dia nak sepasi. Maka kita sembahyang ini ada khusyuk, ada senang. Apa yang kita cakapkan, apa yang senang kita dengar. Paling tidak 3, mulut membaca, fikiran, fokus, hati. Connect antara mulut dengan hati. Ketika mulut berkata at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah, sama dengan di mulut dengan di hati. Lain di mulut, lain di hati, tak betul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitulah kita menjaga tauhid kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, qabliyah, ba'diyah, sampai pada akhirnya ketika kita mata terpejam, kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang paling berat adalah saat mati sakaratul maut. Karena saat mati sakaratul maut berat. Dari mana saya tahu? Bukan ada orang yang sakaratul maut itu hidup balik bercerita. Nabi waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah mati ribuan tahun. Ditanya Nabi, bagaimana kamu melalui sakaratul maut? Kata mereka, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang diulang beratus kali di tempat yang sama. Itulah mengapa kita selalu dalam doa selamat. Saya sebelum maghrib, saya main sebelum maghrib. Apa yang meringankan sakaratul maut? Tak pasti Zikir. lagi sampai pukul berapa? Apa zikir yang paling afdal? Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir. Tapi kata Nabi, afdalu zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Orang kalau dia selalu berzikir, sembahyang tak tinggal, insya Allah mudah membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Bila saya cakapkan la ilaha illallah ini, esok subuh pukul 4.45, pukul 4.50, pukul 5, sekitar itulah, pukul 4.40, 4.45, pukul 5.5. Bila esok subuh suami tak juga bangkit dengan sembahyang subuh, puan-puan subuhlah bisikkan la ilaha illallah ke telinga suami, la ilaha illallah. Insya Allah dia bangkit. Kalau tak percaya subuh syukur. Banyak orang takut cerita tentang mati. Cuba kita latih-latih sedikit macam mana sakaratul maut. Yang paling berat waktu sakaratul maut, tapi kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau menyebut nama saya Abdul Somad, itu mulut bibir mesti bergerak. Apalagi kalau lengkap sempurna macam yang ditulis di sini, Abdul Somad batu barau, susah. Tapi mengucap la ilaha illallah, mulut bibir tak perlu, cukup lidah saja, la ilaha illallah. Karena orang sakaratul maut berat, menggerakkan bibir pun berat. Orang sudah mati, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak penutup mata pun berat. Maka tak ada orang mati mata tertutup, roh keluar dia tengok, selepas itu tak ada tutup. Kalau ada ditutup kita mulai. Orang lain yang akan datang menutupkan kelopak mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullah lana wa lakum. Kenapa? Karena beratnya sakaratul maut, maka kita diberikan Allah satu kalimat yang ringan ketika diucapkan tanpa menggerakkan bibir, la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang tidak berzikir, yang lalai, yang lupa, yang tak sembahyang, yang mengolok-olok agama, yang tak bertauhid, berat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab. Abu Lahab Arab, Abu Jahal Arab. Tapi kenapa mereka tak boleh mengucapkan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah bukan hafazan, la ilaha illallah bukan cakap, la ilaha illallah adalah amalan. Maka yang pertama adalah akidah, yang kedua fiqh ibadah. Orang yang baik akidahnya tanpa nampak ibadahnya, maka akidahnya itu batil, munafik.
Kamu Islam, saya Islam. Kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang dalam hati. Kalau nampak nanti riak. Nanti kalau ada suami puan, nauzubillah, bila ditanya, abang Islam, aku Islam, kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang cukup dalam hati saja. Puan jangan marah. Nanti bila siang pukul 12, pukul 1 ditanya, mana makan kita siang? Cakap, makan cukup dalam hati saja. Ada zahir, ada batin. Yang batin di dalam, tapi zahirnya mesti ada. Nabi, adakah orang yang paling lebih takwa daripada Nabi? Mana ada? Ana akhsyakum, aku orang paling khusyuk. Ana atqakum, aku orang paling takut kepada Allah. Tapi Nabi salatnya tetap ada zahir. Siapa yang menengok Nabi? Istri Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saya tengok Nabi sembahyang hatta tatafakkara qadaman, sampai bengkak kaki. Kenapa bengkak kaki? Sebab tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Sebab ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah pun tak tahu. Aisyah bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau tegak lama? Ta'afarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lampau, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau tegak lama? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi sakit, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini rumah Nabi. 22 meter dari mimbar Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku rawatun min riyadil jannah. Nabi sakit, tapi kemudian bila dia dengan iqamah, pada qamatis salatu, pada qamatis salat, Nabi menengok. Nabi buka singkapkan tirai, Nabi tersenyum. Sampai pada akhirnya Nabi datang, kakinya berat melangkah, tapi datang dua sahabat, yang satu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Fadl bin Abbas, membawa dia samping kiri dan kanan. Lalu kemudian dia pun datang. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Hari ini ada orang baru ikut zikir 2-3 kali, sudah tidak sholat lagi, sholat batin. Dan bila sehari Jumat ditanya, awak tak sembahyang Jumat? Saya Jumat di Masjidil Haram. Zaman dulu orang percaya, zaman sekarang dia dah cerdas, smart. Kalau di Masjidil Haram sholat Jumat sekarang orang di Pulau Pinang pukul 1, maka di Masjidil Haram baru pukul 8 pagi. Kalau nak berdusta, pikir-pikirlah sikit. Kalau nak bohong kepada orang yang jahil, tapi kepada orang yang berakal, janganlah nak buat kalimat kebohongan. Kalau nak malas, katakan. Kalau nak malas, katakan kalau bukan dalil. Kita pakai dalil 1000. Tak cukup pada orang yang berdalil. Dia cukup dengan 1001 dalil untuk menolak 1000 dalil. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata. Maaf, agak kasar sedikit kalimat ini, tapi syair. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher khinzir. Khanazir jamak daripada khinzir. Kenapa? Karena khinzir tak boleh membezakan mana diamond, mana pasir. Bagi dia sama saja. Jadi kita tak ada guna berdalil. Sahabat pernah ada lagi, a'anzar tahu amlam tunzir la yu'minun. Tapi kita perlu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu bila saya sampaikan kalimat begini banyak orang marah. Saya tak peduli. Saya cerita tentang akidah, orang akan marah. Saya cerita tentang khamar, orang yang guna khamar akan marah. Saya bacakan ayat judi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya, di antara kebenaran kenabian adalah dimusuhi oleh ahli batil. Jadi kalau ada orang berdakwah tak ada musuh, dia perlu curiga kepada dirinya. Jangan-jangan yang kudakwahkan ini bukan dakwah kenabian. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang kafir, Yahudi, Nasara,
Sabiun, semua memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bukti bahwa akidah itu benar? Bukti akidah benar ada ibadah. Tentang masalah ibadah ini manusia terbagi kepada dua. Yang satu ingin beribadah saja sampai meninggalkan dunia. Ini pun terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang menjumpai Sayyidatuna Aisyah. Bertanya bagaimana ibadah Aisyah. Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, ibadah Nabi itu kakinya sampai bengkak. Nabi itu berpuasa sampai saya tak tahu apakah dia puasa atau tak puasa. Saking selalunya berpuasa. Nabi itu hartanya dia bagikan semua untuk agama Allah. Lalu 3 orang ini pun menyangka amal kami ini sikit betul. Taqalluha artinya amal kami ini sikit betul, tak ada apa-apa. Maka yang pertama mengatakan asumu wala uftir, saya akan puasa tiap hari dan saya tak akan makan, saya puasa terus. Yang satu lagi berkata aqumu wala aqum, saya akan tahajud tiap malam dan saya tak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya tak akan menikah. Sebab dengan menikah punya anak, kalau sudah punya anak lupa kepada Allah. Apakah Nabi suka kepada manusia macam ini? Nabi datang, Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana asqakum, saya orang paling takwa kepada Allah. Wa akhsyakum, saya paling takut kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, sila berpuasa, tapi makan sahur. Jangan tak puasa. Banyak jamaah menengok saya kurus ni, dia husnuzon, dia kata saya puasa. Saya puasa bulan Ramadan, puasa sunat ada sikit-sikit. Lalu kenapa Ustaz kurus? Saya puasa. Kurus ni bukan kena puasa, memang sudah takdir. Silakan berpuasa, tapi jangan sampai tidak makan. Inna li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu punya hak bagi dia makan, bagi dia minum. Inna li 'ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak bagi dia tidur. Lalu kemudian kata Nabi, aku saya tahajud malam, tapi saya tidur. Puasa tapi saya makan, tidur, tahajud tapi saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia bukan umatku. Jadi para pemuda, para belia, ini saya tengok malam ini, masya Allah ramai sekali pemuda-pemuda belia-belia kita. Jangan sampai kalian tak menikah. Sebab bila kalian tak menikah, yang tua-tua pula bersemangat menikah. Jangan sampai kalian tak makan, jangan sampai kalian tidak minum. Karena Nabi makan, Nabi minum, Nabi puasa, Nabi tahajud malam, dan Nabi menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut fawahidatan, maka cukup 1 saja. Kenapa? Karena man istata'a minkumul ba'a, bagi sesiapa yang sudah ada mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Karena dengan menikah itu fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fa man lam yastati', siapa yang belum sanggup berpuasa, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia banyak puasa. Siapa yang belum sanggup untuk menikah, hendaklah dia banyak puasa. Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wija', itu obat. Jadi bagi pemuda, belia, student yang belum sanggup menikah, banyak puasa. Sebab dengan puasa itu, kalaupun nampak perempuan hilang cantiknya sebab lapar. Bila ada kawan bagi tahu itu ada cantik, aku dah tak nampak lagi. Yang nampak hanya semangka dengan perempuan. Saya tak nampak lagi perempuan. Sebab apa? Sebab badan dia lemah, tenaga tak ada. Tapi selepas itu dia berbuka, Allah malakasum tuwa bika amantu ala rizqika aftartu. Karena manusia tentang masalah makanan, tentang masalah tidur, tentang masalah pakaian terbagi kepada 2. Yang satu meninggalkan makanan, meninggalkan tidur, meninggalkan perempuan, meninggalkan pernikahan. Karena bagi dia ini menghalangi dia dari Allah. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi pula makan, pagi makan, siang makan, malam makan. Sampai sedang tazkirah pun makan juga. Kalau ada kebetulan saya bagi tazkirah dia makan, jangan pula sampai sakit hati tersinggung dengan cakap saya. Silalah makan, tak apa-apa. Kunci mendengar tazkirah usaha bersama itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jemaah tersinggung, pulang meninggal.
bukan sebab tersigoto, sebab ajalnya tidak sampai. Kita kalau mendengar tazkirah itu kita dengarkan saja, yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang jauh. Kalau ustaz, tuan guru, cikgu bercakap tentang masalah khamar, tentang masalah riba, tentang masalah zina, maka dia menyampaikan itu karena ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang terpikir di pikiran saya, apa yang teringat di hati saya sampaikan. Saya tak ada niat menyindir apapun, sebab niat saya hanya 3, supaya umat ini menjadi baik. Pertama, akidahnya baik, dan buah daripada akidah itu adalah ibadah. Sholat, puasa, panjang rezeki, duit banyak diberikan Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah, insyaallah. Laksanakan haji dan umrah. Peduli kepada jiran, kawan. La yabitu sab'ana. Ada orang beriman tidur dalam keadaan perut lapar. Wajahuhu ila jambihi jani'un. Jirannya kelaparan. Laisa bil mu'min. Dia bukan orang beriman. Kenapa? Tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Last sekali yang ketiga, akhlak. Ada orang akidahnya baik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadahnya juga baik, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, zikir tak tinggal, khatam Quran, tapi lidahnya kasar, mencaci maki, hamun, tak ada sopan santun, tak ada budi bahasa, tak ada peduli sama orang, maka dalam Islam dia tidak diakui. Allah tak ada memuji Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad engkau salat sampai kaki kau buka, tak ada. Tapi apa kata Allah memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakul karimah. Saya bagi tazkirah jarang-jarang duduk. Biasa saya bagi tazkirah tegak. Kenapa Ustaz malam ini duduk? Dibagi kursi saya duduk. Kenapa saya tak duduk bagi tazkirah? Sebab bila saya duduk, ada orang tua di bawah. Sampai sekarang, walaupun saya sudah tua, walaupun umur saya sekarang sudah berapa umur saya? Saya lahir 1977, sekarang sudah 47 tahun, sudah tua. Walaupun banyak yang kata saya 27, saya 47. Saya tetap merasa duduk di atas, ada orang tua di bawah ini tak baik. Sebab nasihat, masa saya kecil dulu, datang tetamu ke rumah saya duduk di atas. Balik tetamu dia beritahu kau tak baik dulu di atas. Sampai hari ini masih terakam dalam pikiran saya, dalam telinga saya, dalam pandangan saya, terbayang mak saya, dalam hati saya bahwa dulu ini tak baik. Tapi kerana dibagi kursi saya duduk. Tapi dalam hati tetap berasa tak baik. Tadi sebenarnya saya nak tegak, tapi bila saya pikir-pikir, eloklah saya duduk. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan Tuhan memaafkan segala silap saya. Maka kalau kita didik anak-anak kita berakhlak dari pagi, dari mulai petang sampai malam, bila suatu ketika datang tamu dia tanya, ada ayah? Saya cakap ayah tak ada. Selepas itu dia balik, mak saya tanya, siapa tadi datang? Ada tamu. Apa dia kata? Ayah ada tak ada? Saya cakap tak ada. Lalu tetamu InsyaAllah, insyaAllah. Kenapa tak suruh masuk? Kenapa tak bagi minum? Kenapa kau tak cakap baik? Al-Madrasatul Ula, sekolah yang pertama yang mendidik anak kita adalah ibu. Ibu yang mengajarkan akhlak, kebaikan, membalas kebaikan orang. Man wajadtumu, siapa yang kamu dapati berbuat baik, maka kamu balaslah kebaikan dia. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fa in lam tajidu, tak sanggup membalasnya, fakafiuhu, balaslah. Kalau tak sanggup, fad'u lahu, doakanlah dia. Maka doa yang paling singkat, yang paling pendek, jazakumullahu khairal jazaa. Begitulah Allah SWT mengajarkan kita supaya kita berkawan, bersahabat, berteman. Jangankan kepada manusia, kepada haiwan sekalipun Islam mengajarkan akhlak. Ada seorang lelaki, dia tarik kambing, dia jatuhkan ke lantai, dia pijak badan kambing, lalu dia asap pisau. Menengok itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu anturita anotatin, engkau membuat kambing ini mati berkali-kali. Apa kata Nabi? Jangan asap pisau di hadapan mata kambing, asap dulu di belakang, selepas dia tajam baru potong kambing.
Menakut-nakuti kambing pun tak boleh, apalagi menakut-nakuti kawan, menakut-nakuti jiran, apalagi menakuti suami. Abang kalau macam-macam. Begitulah Islam mengajarkan kita. Kalau ada orang yang mengajarkan berbuat baik kepada manusia, biasa. Tapi dalam Islam, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Tidur, datang lalat tinggal, bunuh dengan baik, pukul sekali pukul, mati. Jangan tangkap lalat, ambil kaki dia ini, esok ambil sayapnya. Tak boleh menyiksa. Dalam Islam, binatang pun juga hamba Allah. Idza dzabhtum fa'sinu dzabha. Menyembelih binatang, sembelih dengan baik. Ambil pisau, potong sembelih. Tak boleh dengan kuku, tak boleh dengan tulang, tak boleh pukul dengan batu, tak boleh guna elektrik. Darah dia membeku di dalam, dia mesti dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Putus dua orang, satu orang nafas, satu orang makan. Maka mesti belajar cara menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Belum pandai cara menyembelih, pergi ke hutan, camping, ambil pisau, potong. Rupanya yang putus orang makan, orang nafas tak putus. Lepas itu ayam tegak balik. Dia sangka ayamnya ada hantu, dia baca ayat kursi. Jadi jin aku pun tak ganggu dia. Perlu berilmu. Binatang pun dalam Islam mesti disembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisau. Waliyurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Ada sahabat mengambil api, selepas itu api dia nyalakan di arsalnaka ila rahmatan lil muslimin wa ma arsalnaka ila rahmatan lil malaysiyin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam dapat rahmat. Dulu kalau berperang, bakar rumahnya, cabut kurmanya, hancurkan negerinya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, satajiduna rijalan fis sawami, nanti kamu akan berjumpa dengan lelaki-lelaki tua yang ada di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu. Apa yang mengajarkan ini? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan Islam ini adalah ekstrim, Islam ini adalah teroris, Islam ini adalah penjahat, dia perlu belajar lagi tentang Islam. Karen Armstrong yang menulis bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam History of Prophet Muhammad. Bagaimana kelembutan kebaikan dia. Dia tak Islam. Kalau ada orang Islam memuji Nabi Muhammad biasa, tapi orang yang tak Islam dia pelajari bagaimana aspek kemanusiaan. Maka Nabi Muhammad orang yang amat sangat lembut, orang yang amat sangat baik. Adapun peperangan Nabi adalah membela dirinya. Nabi tak pernah memancung kepada orang. Nabi tak pernah membunuh orang, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Dia tetap mendoakan, ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Engkau tempat mengadukan segala kesusahan, kehinaanku. Itu kan sebelum dia berkuasa. Selepas dia berkuasa dia membunuh orang. Selepas dia berkuasa dia masuk ke kota Makkah, dia bawa 10.000 pasukan. Bukan 1.000, 10.000 pasukan. Kita ini sekarang ini 5.000. Ini yang ada di Masjid Negeri Pulau Pinang ini 5.000. Ustaz tahu dari mana? Sebelum ini saya tanya dulu, berapa isi Masjid Pulau Pinang? 5.000. Jadi pasukan Nabi itu 2 kali 10.000, lengkap dengan baju besi, dengan tombak, dengan pedang, dengan kuda, masuk ke kota Makkah. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Dia cabut pedang. Hadza yaumul malham, ini hari balas dendam. Dulu mereka gunting telinga Hamzah, mereka belah dada Hamzah. Hari ini pun kita akan potong telinga mereka, kita akan gunting hidup mereka, dan kita akan sobek
yaumul marhamah, ini hari balas dendam. Kata Nabi, hada yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Tak ada satu pun orang Makkah yang dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa penguasa orang Makkah waktu itu? Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia amin, aman, dia tidak akan terganggu, dia tidak terganggu. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 8 Hijrah Nabi masuk ke kota Makkah, 10.000 pasukan, tidak ada satu pun yang diganggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi berdiri 360 berhala dihancurkan yang ada di Ka'bah. Selepas itu bersih semuanya. Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Selepas itu Nabi berkata, ma tarawna anni fa'ilun bikum, hai penduduk Makkah, apa yang akan aku lakukan kepada kamu sekarang? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wa bunu akhir karim, engkau saudara kami, ayah engkau pun saudara kami. Rupanya kalau kita dah menang, semua jadi saudara. Ibnu akhir karim, engkau saudara kami. Kalau engkau tidak mau jadi saudara kami, ayah engkau saudara kami. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay. Iyalah, kalau turun atas saudara kita semua. Kita ini pun saudara, karena kita semua daripada Adam alaihissalam. Jadi tiga-tiganya mesti baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Saya husnuzan, semua pemuda belia-belia kita semua ini tiga-tiganya sudah baik, insyaallah. Akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah baik, akhlaknya sudah baik. Tinggal kita jaga saja lagi. Dan yang belum tahu kita bagi tahu. Ini video boleh dipotong, diambil, diupload ulang, dibagikan kepada masyarakat sebagai wasilah dakwah kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah bagi saya dan bagi kita semua, insyaallah. Amin. Tadi saya mula tazkirah pukul 9, sekarang sudah pukul 10. Maknanya ini sudah lebih dari 600 ml. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini dijadikan Allah SWT sebagai amal jariah, dibagikan Allah kebaikan dunia akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad.